Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, hari ini kita ada kembali dalam siaran Night Call GPIB yang diinisiasi oleh Departemen Pelkes. Berjumpa dengan saya, Pendeta Justin Sesteni Royal Sohoka, saat ini bertugas di Jemaat GPIB Manuel Bangil. Kita akan bersama mengakhiri setiap kegiatan kita pada malam hari ini dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bersyukur untuk malam hari ini Tuhan, kami kembali ada sebagaimana layaknya keberadaan kehidupan kami untuk kembali dimampukan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tolong kami dengan hikmat Tuhan untuk kami belajar, mengerti, mendalami dan melakukan firman Tuhan dengan baik adanya di sepanjang kehidupan yang Tuhan percayakan bagi kami. Bersabda, kami siap mendengarnya. Amin. Firman Tuhan malam hari ini dari Kidung Agung 8 ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-12 mengatakan, Salomo mempunyai kebun anggur di Baal Hamon. Diserahkannya kebun anggur itu kepada para penjaga, masing-masing memberikan 1000 keping perak untuk hasilnya. Kebun anggurku yang punyaku sendiri ada di hadapanku. Bagi mula 1000 keping itu Raja Salomo, dan 200 bagi orang-orang yang menjaga hasilnya. 2 ayat dalam pasal 8 yang bagian juga hampir bagian terakhir dalam kitab Kidung Agung. Apa yang mau disampaikan dalam kebenaran firman Tuhan ini? Bahwa Raja Salomo sebagai pemilik kekayaan yang menyewakan kebun anggurnya kepada orang-orang, tetapi kebun anggur kepunyaan si gadis Sulam tidak disewakan. Yang berikut adalah si gadis Sulam mempunyai kebun anggur tetapi tidak seperti Salomo. Ia tidak menentukan harga anggur yang harus diterimanya. Dia juga menyerahkan kepada raja apa yang ia miliki. 2 ayat menarik tapi mempunyai arti yang sangat mendalam bagi Bapak Ibu dan saya. Pertama adalah saya memberi contoh atau saya memberi istilah bahwa diberkati untuk menjadi berkat. Mengapa sampai saya mengambil ini? Karena kita melihat pada apa yang dimiliki oleh Raja Salomo. Ia mempunyai kekayaan dan berkat yang banyak. Tapi kemudian ia juga memfasilitasi dirinya atau membagi berkat bagi orang lain. Apa yang ia lakukan? Ia memberi para pekerja pekerjaan dan juga ia mendapatkan hasil dari pekerjaan itu. Ia juga membagi berkat atau hasil kebun anggurnya itu kepada gadis Sulam. Artinya apa? Artinya bahwa ketika Bapak Ibu dan saya diberkati, maka jangan lupa untuk kita juga harus menjadi berkat bagi orang lain. Jangan sampai kita tidak mampu, bahkan belum menjadi berkat bagi orang lain karena kita sendiri merasa bahwa kita belum puas dengan apa yang sudah kita miliki. Yang kedua adalah si gadis Sulam. Apa yang bisa kita lihat di sana? Kita melihat bahwa sekalipun ia memiliki kebun anggur sendiri, tapi ia tetap berbagi dengan Salomo dan juga kepada para penjaga. Dan ia memberinya itu pun lebih dari apa yang dia miliki. Ia mempunyai 1 kebun anggur, tapi ia memberi banyak. Artinya apa? Artinya kalau kisah ini mau mengajarkan kepada kita bahwa kalau soal memberi atau berbagi, kita seringkali melihat pada berapa banyak yang kita punya. Kalau kita mempunyai banyak, maka kita biasanya beri yang banyak. Tapi kalau kita punya sedikit, seringkali kita memberinya juga sedikit atau bahkan kita tidak bisa memberi.
Gadis Sulam mau mengingatkan kepada Bapak Ibu, sekalipun dia punya sedikit tapi dia beri banyak. Artinya bahwa persoalan kita mau memberi, persoalan kita mau berbagi itu bukan karena letak pada apa yang kita punya, tapi pada seberapa besar kita harus berbagi kepada orang lain. Lalu bagian yang terakhir, bagaimana caranya supaya ketika kita diberkati, kita juga mau memberkati orang lain. Ketika kita punya, lalu kita juga mau berbagi kepada orang lain. Satu kata kunci, kita harus tetap bersyukur atas apa yang kita miliki. Karena kalau kita bersyukur, maka itu artinya kita menyadari bahwa ternyata apa yang kita miliki ini bukan punya kita, tapi punya Tuhan. Kalau Tuhan punya kita, atau kalau apa yang ada ini milik Tuhan, maka dengan sendirinya kita mampu untuk menjadi berkat, bahkan berbagi dengan orang yang ada di sekitar kita. Firman Tuhan kiranya menolong kita untuk hidup kita ke depan semakin berarti dan semakin menjadi berkat dan berbagi dengan banyak orang. Amin. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kebenaran firman mengajarkan kepada kami untuk selalu kami mau hidup berdasarkan kebenaran firman Tuhan, untuk kami juga mau selalu berbagi kepada banyak orang, sekalipun begitu banyak berkat atau sedikit banyak hal yang kami terima dari Engkau. Biarlah kami tetap mengucap syukur akan semua hal yang boleh kami dapatkan dari-Mu Bapa, dan ajarlah kami supaya kami mau menjadi saluran berkat dan berbagi dengan banyak orang, khususnya orang-orang yang ada di sekitar kami. Berdoa bagi kehidupan gereja kami, Gereja Protestan Indonesia bagian Barat GPIB, khususnya fungsionaris Majelis Sinode, Departemen Palkes yang terus berupaya untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang dengan siaran morning dan night call. Tuhan juga memberi kekuatan kesehatan bagi setiap mereka yang bekerja dari siang, pagi, sampai malam. Biarlah mereka tetap diberikan kemampuan dan hikmat untuk selalu belajar mengandalkan Tuhan. Berdoa juga bagi GPIB khususnya sebagai bagian dari penata layanan-pelayanan di tengah-tengah jemaat Indonesia khususnya. Tuhan memberkati akan GPIB, Tuhan memberkati akan para pendeta, Tuhan memberkati akan majelis jemaat sampai kepada warga jemaat. Biarlah kami juga mau menjadi saluran berkat bagi banyak orang, bukan saja kepada warga jemaat GPIB, tapi dimanapun Tuhan tempatkan kami. Berdoa bagi kehidupan bangsa dan negara kami. Tuhan juga memberkati mereka bekerja bersama dengan para pemerintahan kami, baik yang ada di pusat pemerintahan Indonesia, tapi juga yang ada di pelosok-pelosok desa sekalipun. Tuhan beri kekuatan, kebijaksanaan, dan hikmat bagi para pemimpin-pemimpin kami, supaya mereka bekerja dengan arif dan bijaksana dalam campur tangan dan hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Berdoa juga bagi setiap kami yang mendengarkan dan juga melihat siaran ini. Tuhan juga memberkati kami semua. Biarlah kami semakin diteguhkan oleh Tuhan untuk melangkah dalam kehidupan kami, memasuki kehidupan kami yang baru pada besok harinya. Kami juga mau berdoa bagi mereka yang saat ini sedang bekerja dalam setiap tugas yang harus mereka lakukan. Tuhan juga memberi kekuatan kesehatan bagi mereka, sehingga mereka boleh bekerja dengan arif dan bijaksana. Berdoa juga bagi upaya tim kesehatan, para tenaga medis, tim relawan yang terus berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi para orang-orang yang sedang terbaring dalam kesehatan tubuh karena COVID-19. Tuhan juga berkati mereka. Biarlah setiap pasien yang terbaring lemah di tempat-tempat pembaringan mereka, di rumah tangga, kehidupan keluarga mereka, tapi juga di rumah-rumah sakit, mereka terus dibaharui oleh Tuhan, mereka terus ditolong oleh Tuhan, dan mereka terus akan mendapatkan pemulihan dan kesembuhan yang hanya berasal dari Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami semua akan membaringkan tubuh kami
di tempat tidur yang Tuhan sediakan bagi kami. Tolong kami Bapa dengan kekuatan kesehatan yang baru. Lengkapi kami dengan hikmat Tuhan untuk kami boleh ada dalam peristirahatan malam yang baik, dan kami besok bangun dengan pagi kekuatan kesehatan yang baru untuk kami berjuang menunaikan tugas tanggung jawab kami, berjuang bersama dalam profesi tugas pekerjaan yang telah kami dapatkan dari Engkau dengan semakin lebih baik dari hari ini dan hari-hari ke depan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan ungkapan syukur kami Bapa. Ampuni salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kepada Allah Bapa di sorga, penuh penyerahan di lewat pimpinan kuasa Roh Kudus. Tuhan kerana menjaga, menyertai, memberkati kami mulai hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah siaran Night Call kita pada malam hari ini. Semoga kita semakin diberkati oleh Tuhan. Sampai jumpa dan selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.